Tuduhan Gatot Nurmantio tidak cuma pantas dianggap keji, tapi halusinasi parah, ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tuduhan tidak berdasar yang disampaikan oleh ex-Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio bahwa paham komunisme telah menyusup di tubuh TNI dengan hilangnya patung Soeharto DKK di markas Kostrad tidak didiamkan oleh Panglima Kostrad atau Pangkostrat, Legend TNI Dudung Abdul Rahman. Legend Dudung menganggap bahwa tuduhan Gatot itu merupakan fitnah yang terbilang keji. Apalagi seolah Gatot Nurmantio tidak melakukan upaya klarifikasi supaya mendapatkan penjelasan yang lengkap soal alasan hilangnya beberapa patung diorama di Museum Dharma Bakti. Yang belakangan dikonfirmasi oleh pihak TNI bahwa ketiadaan patung diorama itu karena diminta oleh penggagas dipasangnya patung diorama tersebut. Gatot Nurmantio melontarkan tuduhan keji dan tidak berlogika ambyar itu pada acara webinar yang berjudul TNI versus PKI pada Minggu 26 September. Sambil menyebut bahwa ada kemungkinan sudah ada penyusupan paham-paham kiri, paham-paham komunis di tubuh TNI. Selain menganggap bahwa tuduhan Gatot merupakan hal yang keji, Legend Dudung juga menolak kesimpulan ngawur terkait narasi yang diembuskan oleh Gatot bahwa TNI melupakan peristiwa G30 SPKI. Jadi tidak benar tuduhan bahwa karena patung diorama itu sudah tidak ada, diindikasikan bahwa Angkatan Darat telah disusupi oleh PKI. Itu tudingan yang keji terhadap kami. Seharusnya Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio selaku senior kami di TNI terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan bisa menanyakan langsung kepada kami selaku Panglima Kostrad. Dalam Islam disebut tabayun agar tidak menimbulkan prasangka buruk yang membuat fitnah dan menimbulkan kegaduhan terhadap umat dan bangsa. Jelas Dudung, dan asal lu semua tahu ya, meminjam kata-kata di sinetron. Kalau menurut Pangkostrat, foto-foto peristiwa serta barang-barang milik Panglima Kostrad Majen TNI Soeharto saat peristiwa 1965 itu masih tersimpan dengan baik di museum tersebut. Hal ini sebagai pembelajaran agar bangsa ini tidak melupakan peristiwa pemberontakan PKI dan terbunuhnya pimpinan TNI Angkatan Darat serta Kapten Pierre Tendean. Gatot, sampai itu kenapa kok tampaknya ketakutan sendiri dengan narasi yang Anda bangun sendiri? Anda ramaikan sendiri, terus bisa jadi Anda sewa sendiri. Kalau isu soal PKI diklarifikasi, juga sesekali malah jadi tertawaan sebagian orang di negeri ini. Maaf jika saya harus mempertanyakan, kok bisa Anda dahulu menjabat sebagai Panglima TNI sih? Kami melihat bahwa dalam hitungan tahun saja, yang bisa dibilang baru sumber jagung, tapi sikap yang Anda tunjukkan sama sekali tidak menunjukkan jiwa nasionalisme dan profesionalisme sebagai petinggi TNI loh Pak. Isu soal PKI juga sama, Anda serukan dan ucapkan agar mendapatkan perhatian Presiden Jokowi agar beliau mengikuti arus hasil kreasi musuh bayangan dalam pikiran Anda. Tapi sampai hari ini tidak seorang pun dari hasil tuduhan itu yang terbukti. Seandainya omongan Anda benar, bagi saya omongan soal PKI tak lebih dari halusinasi yang tampak semakin parah saja. Oh, saya ngerti. Jangan-jangan tudingan PKI menyusup ke tubuh TNI ada kaitan dengan dendam pribadi ke Legend Dudung karena berperan penting dalam membangun momentum tindakan keras terhadap FPI saat Pak Dudung memimpin pembersihan baliho FPI sebelum akhirnya Habib Rizik diamankan dan masuk penjara. Kalau kita flashback lagi ketika Gatot Nurmantio ini terlihat akrab banget dengan ormas-ormas radikal pada waktu menjadi Panglima TNI. Rasanya semakin ketahuan kan indikasi ada keinginan berkuasa dalam diri Gatot Nurmantio. Tapi babak belur dan hancur lebur karena pemerintah bertindak keras terhadap kelompok radikal di negeri ini. Agak lucu juga sih, uang mantan Panglima TNI kok bisa menuduh institusi yang dulu dipimpinnya dengan alasan yang sama sekali tidak berdasar, bahkan alasan yang basi dan dicari-cari pembenarannya. Mungkin Gatot Nurmantio merasa mendapat dukungan dari kolega sebarisannya, Fadlizon, yang sempat menyebut bahwa ketiadaan patung diorama di museum sebagai kesalahan fatal. Kesalahan fatal dari mana, Zon? Justru yang tampaknya menjadi kesalahan fatal itu adalah terpilihnya Gatot Nurmantio sebagai Panglima TNI waktu itu. Juga tertidurnya orang itu saat menonton film G30 SPKI beberapa tahun silam. Uang nonton film yang dianggapnya sebagai musuh yang membahayakan kok sampai tertidur? Oh, saya tahu alasannya sekarang. Pak Gatot ini sengaja tidur supaya musuhnya bisa dihadapi beneran di alam mimpi. Karena keberadaan PKI kan hanya ada dalam angan-angan orang itu. Itu kalau pas beliau tidur, filmnya terus diganti yang lain akan seru sepertinya. Mau diganti apa yang pas? Apakah film yang ada kakek Sugiono saja? Hahaha, begitulah kura-kura.
Setelah penangkapan Aziz Syamsuddin oleh Ketua KPK membungkam cocot novel DKK, ditulis oleh Niha Alif dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Perseteruan pegawai KPK yang tidak lolos tes TWK semakin memanas. Setelah tekanan mereka ke Firly Bahuri mental, kini geng novel CS mengangkat Febri Diansyah sebagai jubir di kantor darurat mereka. Kritikan pedes ke Jokowi dampak terdepaknya novel dari BEM-SI, kami dan PKS bisa jadi senjata terakhir mereka. Meski begitu, nyali Firly tidak surut sedikit pun. Ia semakin garang mengusut kasus korupsi sepupu novel di ibu kota. Kerja lagi, Firly juga tidak segan menyeret politisi yang telah berjasa mengangkatnya dulu. Penetapan Aziz Syamsuddin sebagai tersangka membuktikan integritas seorang Firly Bahuri yang tidak perlu diragukan lagi. Ocehan geng novel dan cecunguknya yang menyebut Firly melakukan kriminalisasi pegawainya telak terbantahkan. Mungkin dia akan dikenang sebagai ketua KPK yang mewarisi keberanian pasca Antasari Azhar. Bedanya Firly hidup di era Jokowi, di mana keberaniannya melibas demit negara tanpa ada gangguan kepadanya. Coba jika ia hidup di era mantan, bisa-bisa kena kriminalisasi. Sebelumnya diberitakan bahwa Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin resmi menjadi tersangka KPK dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah. Elit Partai Golkar tersebut dijemput paksa dari rumahnya pada Jumat 24 September 2021 malam. Aziz langsung ditahan selama 20 hari ke depan di rutan Polres Jakarta Selatan. Menurut Firly, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 20 saksi dalam perkara rasuah Aziz Syamsuddin. Kemudian dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Ia selanjutnya membeberkan konstruksi kasus rasuah politikus Golkar tersebut. Bermula pada sekitar Agustus 2020, Aziz Syamsuddin menghubungi Stepanus Robin Patuju atau SRP dan meminta tolong untuk mengurus kasus yang melibatkannya, juga Ali Zagunado atau AG yang tengah dilakukan penyidikannya oleh KPK. Menurut Firly, Maskur Hussein kemudian menyampaikan kepada Aziz Syamsuddin dan Ali Zagunado untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah 2 miliar rupiah. Stepanus Robin Patuju juga menyampaikan langsung pada Aziz Syamsuddin terkait permintaan sejumlah uang dimaksud dan kemudian disetujui oleh Aziz. Firly mengatakan untuk teknis pemberian uang dari Aziz Syamsuddin dilakukan melalui transfer rekening bank dengan menggunakan rekening bank milik Maskur Hussein. Selanjutnya, Stepanus Robin Patuju menyerahkan nomor rekening bank dimaksud kepada Aziz Syamsuddin. Ia menegaskan KPK tidak pernah pandang bulu dalam menjerat siapapun yang terlibat rasuah. Dia berharap penangkapan terhadap Aziz Syamsuddin dapat menjadi peringatan kepada semua pihak. Di bulan September ini menjadi momen paling mengesankan antara Firly Bahuri dan Aziz Syamsuddin. Namun bedanya, Firly menyampaikan kabar tak baik bagi Aziz, sedangkan Wakil Ketua DPR itu mengumumkan kabar gembira untuk Firly. Sebagaimana diketahui pada Sabtu 25 September 2021, Ketua KPK Firly Bahuri mengumumkan Aziz Syamsuddin sebagai tersangka kasus suap. Sementara pada Jumat 13 September 2019 lalu, Aziz yang kala itu menjadi Ketua Komisi 3 juga merilis kabar bahwa Firly Bahuri terpilih menjadi KPK periode 2019 hingga 2023. Penetapan tersangka oleh Ketua KPK ini menjadi titik balik kekuatan KPK sesungguhnya. Lembaga anti rasuah yang sebelumnya dinilai selalu tebang pilih dalam menangani kasus, hanya mengandalkan OTT receh dan bermain pencitraan lewat media kini berubah drastis di tangan Firly. Sikap tegasnya sukses membuat nyali gembong novel yang bertahun-tahun menguasai KPK jadi cuit nyali, termasuk sepupunya yang kini ketar-ketir kalau-kalau akan nyusul jadi tersangka. Kalau orang yang dulu berjasa mengangkatnya saja disikat, kalau korupsi apalagi orang semacam Anies yang tidak berhubungan sama sekali. Justru keberadaan novel DKK yang dipuja SJW yang membuat aksi bersih-bersih Ketua KPK terhambat. Gerombolan penyidik semacam novel DKK yang sebenarnya membuat kinerja KPK mandul, berisik soal bansos, tapi mingkem soal korupsi lahan di DKI. Akhirnya masa kejayaan novel DKK sirna sudah. Firly yang dulu ditolak kini berbalik menolak ia berada di KPK. Firly adalah tipe petarung sejati yang tidak akan mundur di gertak walau sejengkal. Jangankan demo para bocil yang kemarin mengultimatum presiden, wakil rakyat saja ia libas. Harusnya novel sadar kalau perbuatan kotornya di KPK kini menemui titik ujung karena hidup ibarat roda berputar. Ada saatnya kebaikan menggantikan semua kejahatan yang telah dilakukan. KPK harus berdiri tegak sebagai lembaga anti korupsi sejati. KPK harus berdiri tangguh di atas kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir golongan. Di saat negara ini terus mendapat apresiasi luar biasa dari luar negeri, harusnya tidak menyisakan apresiasi pada KPK. Tentunya Firly adalah sosok yang bisa mewujudkan itu semua. Pelan-pelan kita tunggu aksinya, membenahi marwah KPK setelah sukses menyingkirkan para begundalnya. Kemarin, Aziz Syamsuddin diberi rompi oranye
besok bisa jadi orang kesayangan Novel juga ikut memakainya. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.